Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kembali lagi Bapak akan membawakan pelajaran pendidikan agama Islam. Yang mana sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kembali lagi Bapak akan membawakan pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana materi kita pada hari ini sudah sampai di bab 2, yaitu tentang jujur, amanah, dan juga istiqomah. Nah, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran ini, Bapak akan bertanya dulu sama kalian. Apakah itu kejujuran? Apakah itu amanah? Dan apakah itu istiqomah seperti itu? Kalian kan sering menasihati teman kalian untuk selalu jujur, untuk selalu amanah, untuk selalu istiqomah. Lantas, apa sih makna dari kejujuran tersebut? Apa sih hakikat dari kejujuran dan istiqomah dan amanah tersebut? Nah, oke, baik. Hari ini Bapak akan membahas, mengupas tuntas tentang apakah itu kejujuran, apakah itu amanah, dan apakah itu istiqomah seperti itu. Oke, baik. Dimulai dari kejujuran. Kejujuran adalah kesesuaian antara hati dan juga lisan dan juga perbuatan seperti itu. Perlu kalian ketahui, hati tidak bisa berbohong. Namun lisan dan juga perbuatan atau perilaku itu bisa berbohong seperti itu. Sehingga harus saling berhubungan antara hati dan juga perkataan dan juga perbuatan seperti itu. Apabila lisannya tersebut tidak berhubungan dengan hatinya, itu namanya berbohong seperti itu. Sebagai contohnya adalah kita bisa mengucapkan kebohongan seperti itu, namun hati tidak akan bisa mengucapkan kebohongan, tidak akan bisa berbohong seperti itu. Contoh yang lainnya yaitu perilaku, perbuatan bisa berbohong. Contohnya apa perbuatan yang berbohong? Contohnya yaitu berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa perilaku itu bisa berbuat kebohongan seperti itu, namun hati pasti akan mengingkarinya seperti itu. Nah, itu adalah pengertian dari kejujuran. Lalu yang selanjutnya, yang kedua itu adalah apa? Adalah amanah. Apakah itu amanah? Amanah yaitu menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya. Contohnya, ada seseorang yang ingin memberikan salam, menitipkan salam untuk orang tua kalian seperti itu. Maka jika kalian tidak menyampaikannya, itu tandanya kalian khianat. Jika kalian itu menyampaikannya, itu yang dinamakan dengan amanah seperti itu. Contoh yang lainnya, jika orang tua kalian itu memberikan uang jajan kepada kalian untuk makan atau untuk minum, namun kalian gunakan uang itu untuk bermain game, untuk bermain warnet, itu tandanya kalian khianat seperti itu. Tidak amanah. Seorang yang amanah akan mengerjakan segala sesuatu yang dititipkannya tersebut.
Apabila yang dititipkannya itu adalah uangnya itu untuk jajan, untuk makan dan minum, maka jika dipergunakan selain dari itu, maka itu adalah khianat seperti itu. Dan ini yang kedua. Yang ketiga itu adalah istiqomah. Nah, apakah itu istiqomah? Istiqomah itu adalah segala sesuatu ibadah yang tidak pernah ada putusnya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah salat duha. Jika kita setiap hari salat duha, contohnya hari ini kita salat duha 2 rakaat, besok salat duha 2 rakaat lagi, besok salat duha lagi 2 rakaat lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Ini yang dinamakan istiqomah seperti itu. Contoh yang lainnya lagi adalah sedekah seperti itu. Hari ini kita sedekah 1.000 rupiah, besok kita sedekah lagi 1.000 rupiah, besok lagi kita sedekah lagi 1.000 rupiah. Ini namanya istiqomah seperti itu. Namun apabila hari ini kita bersedekah bermiliaran-miliaran rupiah, Masya Allah, ceritanya kan menjadi orang kaya. Ceritanya orang kaya nih. Orang kaya pengen sedekah bermiliaran-miliaran rupiah. Lalu besoknya waktu mau sedekah ingat kemarin baru sedekah miliaran-miliaran rupiah. Sekarang pengen ngeluarin lagi uangnya. Ingat kemarin habis sedekah, nggak jadi sedekah. Nah, itu tidak dinamakan sebagai istiqomah seperti itu. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah istiqomah. Walaupun yang dikeluarkannya itu sedikit, walaupun amalannya itu sepele sedikit, apabila istiqomah ini, amalan ini yang disukai sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, baik. Yang mana para wali-walinya Allah itu, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat asas. Memiliki sifat asas seperti itu. Apakah sifat asasnya tersebut? Sifat asasnya tersebut adalah jujur, amanah, dan juga istiqomah seperti itu. Sehingga apabila kalian itu menjalankan sifat asasnya tersebut, maka secara otomatis kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Namun sebaliknya, jika kalian itu melakukan perbuatan yang sebaliknya, melakukan perbuatan bohong, melakukan perbuatan khianat seperti itu, maka kalian akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sifat yang terpaling rendah seperti itu. Sehingga kalian harus selalu senantiasa jujur dan juga amanah seperti itu. Nah, dan tanda-tanda kemunafikan itu adalah salah satunya itu adalah apabila berkata dia berdusta, dan apabila diberikan amanah dia khianat seperti itu. Sehingga jangan sampai kita ini memiliki sifat dusta dan juga sifat khianat seperti itu. Karena seorang yang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di keraknya neraka. Masya Allah, di keraknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari panasnya api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yaitu yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkumpullah bersama orang-orang yang jujur." Ini ada yang menarik. Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kita untuk jujur, Allah memerintahkan terlebih dahulu agar kita duduk bersama orang-orang yang jujur. Kenapa? Kok kita harus berkumpul dengan orang-orang yang jujur? Karena ini adalah membuktikan bahwa sifat jujur itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti itu. Wajib kita memiliki sifat jujur seperti itu. Dan dusta itu adalah perbuatan dosa seperti itu. Dan dosa itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan
salah satu sifat Nabi dan juga Rasul yaitu adalah sidik dan juga amanah seperti itu. Yang mana kita sering menghafal dari pelajaran-pelajaran akidah, sifat pokok yang dimiliki oleh Nabi itu adalah jujur dan juga amanah seperti itu. Nah, maka dari itulah kita harus mengikuti contoh dari Rasulullah SAW, mengikuti nabi-nabi terdahulu, yang mana nabi dan rasul terdahulu itu tidak pernah memiliki sifat dusta dan juga khianat seperti itu. Dusta itu akan membawa kita ke dalam neraka, ya Allah. Dan dusta itu akan menjadikan seseorang itu terus berdusta, terus melakukan berdusta. Apabila kita ini mencoba berdusta satu kali, jika kita tidak buru-buru untuk bertaubat, maka dustanya itu akan berkembang. Dimulai dari hal yang kecil, lama-lama akan menjadi besar-besar dan besar, sehingga akan dicap sebagai minal kadzabin. Apakah itu minal kadzabin? Yaitu dicap sebagai orang-orang yang pendusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itulah kita tidak boleh memiliki sifat pendusta, karena sifat dusta itu adalah sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu yang selanjutnya adalah bagaimana sih caranya agar kita ini terhindar dari sifat dusta seperti itu. Nah, caranya agar kita terhindar dari sifat dusta adalah dengan cara kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Maha mendengar, dan juga Maha mengetahui seperti itu. Yang mana pelajaran Bapak yang sebelumnya itu kan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma-asmanya. Salah satu asma-asmanya itu adalah Al-Alim, Al-Khabir, dan juga Al-Basir seperti itu. Al-Alim itu adalah yang Maha mengetahui. Al-Basir itu adalah yang Maha melihat. As-Sami itu yang Maha mendengar seperti itu. Apabila kalian mengimani tiga sifat ini, maka secara otomatis kalian tidak akan bisa melakukan perbuatan dusta seperti itu. Kalian bisa berbohong kepada orang tua kalian. Kalian bisa berbohong dengan bapak ibu kalian. Kalian bisa berbohong dengan bapak ibu guru kalian. Kalian bisa berbohong dengan teman-teman kalian. Namun, ketahuilah, kalian tidak akan bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memperhatikan kalian. Allah selalu menyaksikan kalian. Allah selalu mendengar dan melihat kalian. Sehingga seorang yang punya akal pasti akan malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad pernah mengatakan bahwa jika seseorang tersebut ingin melakukan maksiat, maka hanya ada dua pilihan. Apa sajakah itu? Yang pertama pilihannya itu adalah pilihannya tersebut adalah mengatakan bahwa Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, dan Allah tidak mengetahui. Jika mengatakan seperti ini, maka secara otomatis dia akan murtad, keluar dari agama Islam. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, mengatakan, wah, Allah ini Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, namun tetap dikerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun juga termasuk dosa yang besar. Kenapa dosa yang besar? Karena telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingga mana yang bagus? Yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya itu jelek. Yang pertama langsung murtad, keluar dari agama Islam, keluar dari iman. Dan yang kedua itu adalah melakukan dosa besar. Kenapa? Karena telah menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu jujur dan selalu menghindarkan dari sifat yang namanya itu adalah sifat dusta seperti itu. Semua orang itu senang dengan sifat jujur seperti itu. Gak ada seorang yang membenci sifat jujur, gak ada. Bahkan seorang pendusta sekalipun suka dengan
orang-orang yang jujur seperti itu. Lalu yang selanjutnya pun juga, apabila kita ini memiliki sifat jujur, maka kita akan memiliki banyak teman. Orang akan senang duduk bersama kita. Namun sebaliknya, jika kita memiliki sifat dusta, maka orang-orang itu gak ada yang mau mendekati kita. Kenapa? Karena mereka itu berpikir apabila kita berbicara, mereka pasti akan menganggap kita ini orang perkataannya benar atau tidak, seperti itu. Akan diragukan seperti itu. Maka kita akan dicap sebagai minal kadzabin, sebagai orang-orang yang pendusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nabi SAW itu memiliki sifat al-amin, yaitu dapat dipercaya, dan as-shadiq, yaitu jujur seperti itu. Sehingga Nabi SAW, walaupun Rasulullah SAW itu dibenci karena telah menyebarkan agama Islam, namun untuk masalah menitipkan harta, menitipkan uang, pasti yang selalu dititipkan adalah Rasulullah SAW. Padahal orang ini adalah orang yang sangat membenci Rasulullah SAW. Tapi ketika mau berpergi jauh dan memiliki harta yang sangat mewah, harta yang sangat berharga, pasti yang disuruh untuk menjaganya itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Rasulullah memiliki sifat amanah, al-amin, dapat dipercaya, memiliki sifat as-shadiq, jujur seperti itu. Sehingga kita perlu melakukan kejujuran seperti itu. Karena kejujuran ini akan membawakan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berkata jujur, untuk selalu amanah, dan untuk selalu menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perbuatan bohong, dusta, atau perbuatan khianat seperti itu. Mudah-mudahan pun juga kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kita meninggal dunia kecuali yang keluar dari lisan kita ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.